Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di sini, Tirta Saputra dengan NIM 20050974038. Ya, jadi di video kita kali ini agak berbeda ya di video-video sebelumnya, yang dimana video-video sebelumnya ini ngebahas materi-materi ya, mengenai ada kemarin ada antena, sama ada gelombang. Kali ini dosen Mimin memberikan tugas untuk menganalisis WiFi interference dan juga memberikan sedikit analisis ya dari Mimin sendiri, juga mungkin sedikit memberikan solusinya. Oke, jadi langsung saja. Jadi nanti pertama-tama itu sebelum kita masuk ke analisisnya, Mimin ngejelasin sedikit sih mengenai channel WiFi itu. Jadi channel WiFi itu ada WiFi itu kan ada yang 2,4 GHz sama 5 GHz. Nah, di channel WiFi 2.4 2,4 itu terdapat channelnya tuh sebanyak 13 channel di Indonesia sendiri ya, yang dimana masing-masing lebarnya tuh lebar tertentu 2 MHz. Terdapat 3 channel non overlap tidak saling mengganggu, dan juga secara teori kemungkinan terdapat 3 access point di lokasi yang sama tanpa saling interferensi. Jadi kalau kita lihat di gambar di sini ya, gambar ini. Jadi channelnya itu terdapat sebanyak 13, ada di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Punya 13 channel, terdapat 13 channel. Terdapat 3 channel non overlap. Jadi 3 channel overlap itu kalau di gambarnya kan saling overlap ya. Channel ini channel 1, channel 1 sama channel 2. Ini kan channel overlap yang bertabrakan. Nah, 3 channel non overlap ini di mana tidak ada yang bertabrakan. Contohnya di gambar di bawah ini ya, channel 1 6 sama 11. Kalau kalian melihat dari gelombang jaringannya ya, jaringan 1 sampai jaringan channel 6 itu nggak ada interferensi sama sekali dari channel 1 sampai channel 6. Kan kalau misalkan kita lihat channel 1 sama channel 2, ini saling bertabrakan ya kan, tabrakan. Nah, yang kosong itu 1 6 sama 11 ini mereka nggak saling bertabrakan. Sama mungkin 14 kalau misalkan di negara tersebut memiliki channel 14. Nggak sih, ini interferensi sebenarnya tabrakan ya. Oke. Jadi panjangnya itu sepanjang 22 MHz atau 20 MHz, yang dimana tapi realnya 22. Ini kan jadi panjang dari satu channel itu sepanjang 22 MHz. Ini kayak gini, 22 MHz itu. Sedangkan kalau 5 GHz itu dia itu channelnya tuh bisa lebih banyak daripada 2,4, yang dimana 2,4 ini kita cuma punya 1 sampai 13 doang ya kok di Indonesia, dengan dari 2,42 GHz sampai 2,483 GHz. Kalau 5 GHz ini mulai dari 5170 bisa sampai 5835, yang bisa sampai beratus-ratus channel gitu kan ya gitu. Nah, jadi masuk ke analisisnya. Tadi kan sudah analisis ini. Jadi Mimin di sini menganalisis di mall, ya bisa dibilang mall di daerah Surabaya yang baru, yaitu Dentas Icon Surabaya. Di alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani nomor 260 Siwalangkerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan ya kode posnya 60235. Mungkin yang teman-teman mau mau lihat mapnya di Google Map bisa lewat link ini, mungkin nanti Mimin taruh di deskripsi ya nanti ya. Ini contoh gambarnya kok dari depan. Nah, untuk aplikasi WiFi Analyzer yang Mimin pakai ini menggunakan nama aplikasinya WiFi Analyzer open source. Ada buka kurung open source tutup kurung. Itu dengan yang logonya kayak yang hijau kayak gini. Nanti Mimin kasih juga linknya di deskripsi ya untuk link Google Play-nya. Nah, posisi. Jadi untuk menganalisis WiFi kali ini posisi yang dipakai itu ada 3 tempat. Ada di posisi 1 di sebelah sini, posisi 2, dan juga posisi 3 di sebelah sini. Kenapa berjauhan? Karena biar bisa kita mengetahui biar
hasilnya itu beda, nggak yang sama gitu kan ya. Iya, benar nggak? Misalkan kalau kita cuma satu tempat doang, kita nggak bisa menganalisis gitu loh, apa di tempat manakah wifi-nya itu antara mungkin bagus atau mungkin overload di mana-mana. Tuh. Langsung aja kita ke posisi satu ya. Ini posisi satu kita ada di sebelah sini sebenarnya ya. Di sini ini posisi satu sebenarnya. Cuma salah tulis, ini posisi satu, ini posisi dua. Ini posisi tiga, ini posisi dua. Ini salah, ini belum ganti. Ini posisi satu, posisi tiga. Di posisi satu ini Mimin screenshot tiga hasil ya. Kenapa? Karena tiap beberapa titik ini dari menggunakan aplikasi ini jaringannya apa ya? Net itu juga ganti-ganti yang bisa didapatkan di handphone Mimin ini. Jadi untuk di sini WiFi yang Mimin pakai adalah detik free WiFi. Di sini kita lihat ini yang warnanya apa ini? Agak hijau-hijau campur kuning atau kuning campur hijau, sama di sini juga ini warna hijau. Warnanya mereka ganti-ganti. Untuk di screenshot 3 ini kayaknya tidak nampak mungkin ya. Oh, mungkin dia kok dari sini ya, ini dia kebuang ke channelnya yang 5 GHz. Jadi untuk dan ini Mimin lupa nge-screenshot yang 5 GHz. Jadi kita pakai dua screenshot ya, ini sama ini. Kalau Mimin lihat dari dua screenshot ini ya, ada banyak sekali interferensi dari jaringan-jaringan WiFi yang ada di mall ini, yang juga karena waktu itu terbilang cukup ramai ya waktu itu. Untuk posisi pertama ini Mimin ada di tempat makan waktu itu. Cukup banyak waktu Mimin juga ngelihat ngebuka WiFi, dan juga pilihan WiFi yang bisa dikoneksi juga cukup banyak. Dan juga setelah dilihat menggunakan WiFi Analyzer, sinyalnya banyak interferensi ya. Ada, kalau misalkan di sini ada plus one, ada hidden, ini nggak dilihat, nggak nampak sama, nggak di apa ya, nggak diperlihatkan sama yang punya wifi-nya. Juga ada Pocophone, ini nggak nampakin iPhone ini. Kalau untuk solusi yang bisa Mimin lihat ya, untuk berdasarkan kondisi di sisa pertama itu, yang awalnya detik free WiFi ini apa namanya, di channel 1, yang memungkinkan adalah yang bisa apa ya, mengurangi interferensi itu bisa pindah ke channel 10 di sini. Pindah ke 10 channel di sini. Kalau untuk screenshot kedua ini cukup ramai ya. Jadi sebenarnya kalau yang memungkinkan adalah mematikan ini wifi liar ya, wifi pribadi yang dinyalakan di posisi itu, karena juga terlalu banyak wifi apa ya, hotspot dinyalakan oleh para pengunjung di sana juga. Jadi yang bisa dilakukan adalah, kalau menurut kondisi dari season pertama, adalah memindah routernya ini ke posisi, atau memindah channelnya, atau ini menghimbau mematikan hotspot pribadi orang-orang. Untuk posisi 2, di sini Mimin mulai melihat ini akan agak jauh ya dari posisi pertama itu. Ternyata terkoneksinya menggunakan yang di channelnya untuk 5 GHz. Di sini dilihat detik free itu untuk diskusi pertama di channel 38. Untuk channel kedua ini nampaknya ada akses pointnya ternyata ada banyak ya. Di sini ada detik free WiFi 6, juga detik free WiFi 11. Ini lalu untuk di gambar ketiga ini ada ini titik free WiFi 48 ini di channel 46. Ini menggunakan 2,4, ini 5 GHz. Cukup, kalau dianalisis cukup banyak WiFi yang menggunakan saluran 5 GHz ya di sensor 1 sama 3. Dan juga untuk yang 2,4 cukup banyak juga. Sebenarnya sama juga sih sebenarnya, karena memang kalau untuk 2,4 sendiri mungkin bisa dipindahkan ke yang lebih apa ya, sebenarnya enggak itu sudah yang
interference-nya tidak terlalu banyak daripada channel yang lain gitu. Untuk yang kelima sama sebenarnya ya. Terlalu banyak wifi pribadi orang-orang yang nyalakan pada waktu yang bersamaan. Dan di posisi 3 ini, di sini di screenshot 1, 2 sama 3 sedikit lebih apa ya, lebih jinak daripada posisi sama 2 tadi ya, karena memang ini waktu itu sedikit lebih sepi. Untuk posisi 3 di screenshot pertama menggunakan sinyal 2,4 GHz, terdapat 2 akses point yang dari titik free wifi yang saling berinterferensi, yang mungkin salah satu bisa dialokasikan ke channel 13 agar apa ya, interference terlalu banyak, karena di channel 1 terlalu banyak, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 mungkin sinyal yang ada di sana. Untuk jaringan 5 GHz terbilang, untuk channel 159 terbilang cukup ini ya, cukup sudah cukup baik, karena interferensinya masih di sini masih ada sinyal yang bisa didapatkan gitu, masih bisa. Kalau di sini kan sudah susah, kalau di sini gini tadi ini kan ini sudah nggak dapat, di bawah ini sudah mengganggu sama sinyal yang lain ya. Oh, ini masih bisa dapat di sini. Ya walaupun mungkin saja bisa dipindah ke channel antara daerah 165 sini, mungkin bisa dipindah untuk akses apa channelnya. Untuk screenshot ketiga ini sama sebenarnya dengan screenshot pertama, dengan kondisinya masih sama seperti tadi. Itu gitu ya. Itu kalau solusi yang bisa memberikan adalah mengubah channel dari akses apa wifi routernya ini, memindahkan ke traffic yang sedikit lebih sepi, atau mungkin memang dihimbaukan untuk para pengunjung yang ada di mall ini untuk tidak menyalakan wifi pribadi mereka, karena titik free wifi ini memang diberikan gratis. Yang di apa ya, sebenarnya sih kalau waktu itu Mimin berada di lantai ground lantai 1 itu sinyalnya cukup kuat sebenarnya ya, itu dari untuk sudah jalan bisa dibilang memutari tempatnya itu, dan juga masih bisa connect, dan juga kalau kecepatannya masih bagus. Jadi mungkin ini sebenarnya kalau bagi pengunjung yang memang tidak punya internet pribadi, ada sebaiknya menyambungkan ke wifi gratis ini ya, titik free wifi ini, karena agar mengurangi traffic interferensi yang ada gitu, biar makin maksimal di makin maksimal dari pengguna wifi juga, yaitu tidak mengganggu wifi yang lain. Misalkan kayak gini kan banyak sekali nih mobile app, ada Oppo, TKN, segala lain seperti itu. Oke, jadi itu mungkin saja dari analisis wifi menurut Mimin dari berdasarkan tempatnya di Trans Icon di Surabaya. Mungkin itu aja. Itu dari Mimin. Kalau ada salah kata, memang maaf. Sekian dari Mimin. Terima kasih.